kajian akhir Ramadan dengan judul khusus yaitu tentang khauf war roja, takut dan harap. Yang keduanya ini wajib dimiliki, wajib dalam arti ada pahalanya gitu ya, ada pahalanya, wajib dimiliki. Memiliki rasa takut diberi pahala, memiliki harapan juga diberi pahala. Dan sebaliknya apabila tidak memilikinya, karena ini kan khaufnya takut, roja berharap, harapan. Ini masalahnya atau urusannya ini urusan hati. Ya, apabila tidak memiliki keduanya maka jadi penyakit hati. Ya, apabila tidak memiliki rasa takut, nah, berarti memiliki salah satu penyakit hati, yaitu al-jaro atau alallah, berani kepada Allah. Dan apabila tidak memiliki harapan, maka penyakit hatinya itu adalah lupa lagi bahasa Arabnya, putus asa. Jadi keduanya ya wajib dimiliki. Ya, dengan memiliki rasa takut, memiliki harapan, itu saja gitulahnya sudah mendapatkan pahala. Belum lagi lanjutannya gitunya. Belum lagi lanjutannya dalam arti mungkin masih ingat dalam Kitabul Adab. Yang Kitabul Adab kajian Fathul Bari di sini juga tempatnya. Sudah agak lama yang menerangkan tentang khuluk. Ya, tentang khuluk ya. Nah, jadi ada sebutan, ada khuluk, akhlak, ada adab, ada akhlak. Itu banyak yang pabelit itu teh, adab jeung akhlak kau itu apal bedana, pabelit adab jeung akhlak nanti apa bedanya gitu, adab dengan akhlak dengan khuluk. Di dalam Kitabul Adab itu ya tentang khuluk, yaitu tentang ininya dia, bahwa tidak ada amalan yang tidak ada sumbernya gitu ya. Tidak ada amalan yang tidak ada sumbernya. Artinya semua amalan yang dilakukan, apakah berupa ucapan atau perbuatan, nah artinya ini sudah amal itu kan sudah bagian akhir, itu muaranya. Nah sumbernya itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nah itulah yang disebut dengan khuluk. Sumber yang ada di dalam hati dan menjadi sumber dari amal gitulahnya. Khuluk itu demikian ya, yang ada di dalam hati dan itu menjadi sumber amal. Adapun kalau kemudian sudah muncul jadi amal dan amal ini sudah dikerjakan secara konsisten, itu namanya akhlak. Itunya perbedaan khuluk dengan akhlak. Nah dengan kondisi demikian, dengan dengan ketentuan demikian, tidak ada amal yang tidak ada sumbernya, dan sumber amal itu adalah hati. Nah apa yang ada di dalam hati, khuluk disebutnya. Nah yang ini kan di awal tadi saya katakan ya bahwa al khauf dan roja ini urusannya urusan hati, ini bukan urusan amal. Ini urusan hati, ini urusan khuluk.
bukan amal, bukan akhlak, belum ke sana. Nah, apabila dua-duanya ini dimiliki, ya khauf ya dimiliki, ya artinya memiliki rasa takut kepada Allah lah gitunya, memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian ar-rojanya juga dimiliki, besar harapan kepada Allah, optimis gitu kepada Allah, tidak putus asanya terhadap Allah. Nah, ini keduanya itu akan memunculkan amal, apalagi kalau sudah gabungan nih antara khauf roja. Yang ada di dalam hatinya itu khauf roja. Nah, kalau ini sudah berkolaborasi, berkoalisi antara rasa takut kepada Allah dengan optimisnya besar harapan kepada Allah, itu tidak putus asa dari apa namanya, dari rahmat Allah lah. Nah, kalau ini sudah dua-duanya dimiliki, maka ini akan memunculkan amal. Nah, amalnya amal yang seperti apa? Ya tentu kan kalau amal itu tergantung sumbernya. Orang yang takut kepada Allah, ya orang yang takut kepada Allah pasti akan taat. Ini yang memunculkan itu artinya ya, dia takut kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Kalau orang yang apa namanya, yang berharap gitunya, berharap kepada Allah, intinya kan berharap kepada Allah itu berharap dirahmati, diberi surga, itu juga sama. Itu akan mendorong, memunculkan, kalau ingin surga kan hanya satu caranya, yaitu taat kepada Allah. Nah, ini wajib dimiliki dua ini saja gitunya, al khauf war roja. Kalau ini betul-betul menjadi khuluk, menjadi sumber dari suatu amal, ini akan memunculkan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah. Nah, kalau takut kepada Allah, pasti dia akan taat kepada Allah. Kalau dia berharap kepada Allah, pasti dia taat kepada Allah. Apalagi di awal sekali kan ya, dua nih, al khauf dan roja ini dua dari seluruhnya ada empat. Nah, seluruhnya ada empat, ini dua yang ini saja nih ya, rasa takut dan berharap kepada Allah itu akan mendorong, memunculkan, karena apa yang diamalkan oleh anggota badan, baik berupa ucapan atau perbuatan, itu semuanya berasal dari dalam hati. Sumber amal tersebut ada di dalam hati. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Hanyalah seluruh amal itu tergantung niat. Niat ada di dalam hati. Nah, kalau dalam konsep tadi khuluk dan akhlak, tidak ada amal yang bukan gitunya, tidak ada amal yang bukan bersumber dari dalam hati. Di dalam hatinya ada apa? Itulah yang akan muncul dari menjadi amal. Kalau di dalam hatinya ada yang ini khususnya yang sedang kita bahas. Kalau di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, itu akan muncul, akan keluar amalan-amalan yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah, dan seterusnya lah demikian ya. Nah, yang berikutnya sekarang nih, ini salah satu hadis nih, salah satu hadis ya yang apa namanya, yang menunjukkan itu ya, salah satu hadis nih yang menunjukkan tidak boleh putus asa, ya tidak boleh hilang harapan ya, apalagi untuk apa namanya, untuk tujuan,
untuk cita-cita yang sangat atau paling besar gitu ya bagi manusia, yaitu masuk surga. Ini yang tidak boleh, ya tidak boleh hilang itu harapan. Jangan putus asa. Nah, ini contohnya sebelum ke hadisnya. Ini sudah terjadi di akhiratnya, digambarkan oleh Allah di akhirat nanti. Ini yang orang-orang yang eh, orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Ini orang terakhirnya yang dikeluarkan dari dalam neraka. Artinya paling lama alahnya dari semua penghuni yang tidak abadi berarti. Karena kalau yang abadinya sudah selama-lamanya di neraka. Dan yang dinyatakan abadi itu hanya orang kafir. Nah, ini nih yang paling lama. Ketika sudah selesai gitunya, hari baca hadis itu asa kedeung di neraka itu. Karena orang ini keluar dari neraka, sudah selesai hukuman di nerakanya, padahal di neraka itu kan ya bagaimanapun kan kalau orang yang tidak abadi akan dikeluarkan. Semuanya yang tidak abadi di neraka akan dikeluarkan dari neraka. Dan yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Dengan apa namanya, jalan yang amat sangat berlikunya, tidak langsung dikeluarkan dari neraka masuk surga. Nah, ternyata yalah jalan panjang dan berliku lah dialaminya sebelum akhirnya akan masuk surga. Nah, diantaranya kan oleh Allah sudah setelah selesai urusannya, dosa-dosanya sudah dibersihkan, badannya juga sudah dibersihkan. Allah memerintah, ayo silakan kamu sekarang ini tinggal masuk ke dalam surga. Ternyata kan orang ini sangat bergembiranya oleh Allah diperintah, ayo sekarang kamu tinggal masuk surga, udah selesailah urusan administrasi. Administrasi beres, sok ayo tinggal sana masuk surga. Dia berlari kan. Dia berlari ingin segera masuk ke surga. Lalu di tengah jalan kan orang ini sudah nggak ada setan sih. Ya mah pikiran manehna asli ya mah. Bukan dari setan ya, karena di sana setan sudah nggak ada. Datang dari dirinya, apa tempat bagi saya di surga masih ada. Akhirnya orang ini berhenti, malah balik lagi kan menemui Allah. Balik lagi menemui Allah. Karena dia dia sadar bahwa dia ini orang terakhir yang akan dimasukkan ke surga. Dia balik kepada Allah bertanya, Rasulullah, ya Allah, apa masih ada tempat di surga buat saya? Surga masih luas. Ayo sana. Balik lagi dia lari, ingin segera masuk surga. Tengah jalan nanya gitu aya kene. Yang kedua kalinya balik lagi kepada Allah, dia menanyakan lagi, ya Allah, benar masih ada tempat buat saya? Aisyah tadi ka dieu ya teh. Ari mana teh tadi balik deui ya teh. Sugan teh geus ka jero dari mana atuh. Ngadon balik deui. Ya apa masih ada tempat buat saya di surga? Ada, ayo kamu bukannya mau masuk surga? Ya, lari lagi. Di tengah jalan datang lagi pikiran yang sama, balik lagi kepada Allah. Nah, ini kan seolah-olah orang ini sepertinya putus asa dengan kondisi demikian. Dia kan sadar dia ini sudah berapa lama di dalam neraka, karena ini kan yang paling lama dia yang paling lama, miliaran tahun lah, miliaran tahun di neraka, jangan dikira sebentar.
Dengan hitung-hitungan kan 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di sini di bumi. Oh, sangat lama berarti di neraka, jangan dikira sebentar. Nah, dia merasa bahwa dia paling lama. Apa masih ada gitu tempatnya? Sampai 3 kali dia bolak-balik ingin meyakinkan. Nah, ini seperti sudah hilang harapan. Nah, kayaknya surganya pun sudah penuh. Ya karena kan saya sudah berapa lama di neraka. Neraka nage buron-buron terus penuh. Balik lagi. Ya Allah. Aslina masih ayah. Si eta balik deui. Allah tertawa, malah di dalam hadisnya kan, Allah tertawa, Allah menertawakan. Dan orang itu mengatakan, ya Allah, engkau kan maha mulia, gitulah, maha mulia, terhormat, melunjung surikun. Asli masih ada nggak buat saya? Ada. Kemudian Allah menerangkan, jatah surga untuk kamu itu 10 kali luasnya dunia, dan 10 kali istananya 10 kali lebih indah dari istana yang ada di dunia. Ini untuk orang terakhir yang masuk surga. Dalam tanda kutip, surga paling jelek. Surga paling jelek yaitu 10 kali luasnya dunia, istananya 10 kali lipat lebih indah dari istana yang ada di dunia. Nah, maksud saya dengan hadis ini bahwa orang ini hampir lah itunya, orang ini hampir putus asa, dia tengah jalan, jangan-jangan, gitu kan, ini kan menunjukkan putus asa, jangan-jangan surganya sudah penuh, sampai kemudian balik lagi dia menanyakan, ingin meyakinkan, ya Allah benar surga itu, surga buat saya masih ada. Allah pun sampai bingung, ini kan yang tadi disuruh masuk surga, kenapa balik lagi, gitulah, balik deh si eta, saya di mana hayang ke surga tuh, sekaya yang sering hadis eta tuh. Nah, kalau di sana itu ya seperti itulah. Orang ini sepertinya, atau memang benar orang ini sudah putus asa, frustasi dengan pikirannya sendiri yang menyimpulkan bahwa surganya juga sudah penuh, tidak akan ada lagi tempat buat saya di surga. Makanya dia balik lagi menanyakan kepada Allah untuk meyakinkan, benar masih ada ya? Iya, ternyata. Nah, kalau di dunia berartinya tidak boleh demikian. Kalau di dunia tidak boleh putus asa, kan di sini dalam hal ini ya, tidak boleh putus asa. Saya ini kan orang yang amat sangat buruk. Dosa yang sudah saya lakukan itu sudah seberapa banyak dan sangat beragam. Kemudian dari dosa yang terbesar sampai dosa yang terkecil gitulah. Karena setiap harinya itu spesialis dosa yang dilakukannya itu. Nah, andai orang seperti ini kemudian mau atau datanglah pikiran ingin berubah, saya juga ingin masuk surga. Nah, itu tidak boleh putus asa. Kalau tadi kan kisah di surga putus asa, itu ya putus asa, bisa langsung dia nanya kepada Allah. Ya Allah, masih ada tempat untuk saya di surga? Ya aslina, mana itu percaya bahaya bolak-balik ke dia. Dikunci sih ya. Itu percaya dikunci gara surga anu mau diasup gitu. Nah, kalau di dunia itu, nah ini kan tentang rojanya, tentang berharap, harapan itu yang seperti itu. Jangan hilang, tidak boleh hilang harapan atas kebaikan Allah. Yang intinya kan kebaikan Allah terbesar itu kan nanti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, ini tidak boleh hilang harapan. Meskipun lah katakannya seburuk apapun seseorang tidak boleh hilang, bahkan kafir sekalipun. Nah, nantinya hadisnya ini kita baca dulu nih hadis yang ini nih. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azyadu. Wa man jaa bis sayyiati fajazauhu sayyiat fajazauhu sayyiata sayyiatun ya sayyiatun misluha au agfiru. Wa man taqarraba minni shibron taqarrabtu minhu zira'an. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Wa man laqiyani bi kurobil ardi khati'atan la yusyriku bihi syai'an laqituhu bimisliha magfiratan. Gak lumayan panjang ya barusannya, hadisnya riwayat Muslim nih. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Nah ini berarti hadisnya hadis qudsi ya, berarti ini hadisnya hadis qudsi ya, yaitu ya hadis qudsi itu adalah firman Allah yang bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itunya itu Allah, itu ucapan gitu. Al-Quran itu ucapan Allah. Allah berkata apa? Baca Al-Quran gitu, makanya Allah berkata apa? Allah bicara apa? Baca Quran. Itu semuanya ucapan Allah. Nah satu lagi yang ucapan Allah itu ada juga yang bukan Al-Quran, namanya hadis qudsi. Samanya dalam arti sama-sama ucapan Allah nih. Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha au azyadu. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan tersebut atau lebih. Nah, kita terjemah saja dulu nih ya. Atau satu-satu lah hitnya poinnya. Satu poin pertama, barang siapa membawa kebaikan, maka barang siapa membawa satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan tersebut atau lebih. Nah, poin pertama yang itu ya. Nah, ini masalahnya adalah cukup populer kan ini ya. Ini cukup populer nih. Yaitu setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini sudah apa namanya? Sudah populer lah, sudah familiarnya dengan hal tersebut, bahwa setiap kebaikan itu oleh Allah diberi balasan ya, antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Benar demikian ya, untuk kebaikan itu demikian. Artinya beragam, dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi di kemungkinan dilipat gandakannya, ya kemungkinan dilipat gandakannya berarti bisa 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 17, bisa 25, bisa 130, bisa pokoknya dari mulai 10 sampai 700. Bahkan ada yang lebih dari 700 juga ada. Yang dilipat gandakannya itu lebih dari 700. Yaitu yaitu amalan orang yang sabar. Hanya sabarnya mesti benar dulu nih, mendudukan sabarnya mesti benar dulu nih. Sabar itu apa? Kalau sabar yang datang terlambat, nah berarti berkurang.
Masih ingat gak tentang sabar yang datang terlambat? Di mana sabar itu kan agama, ya agama, ilmu itu agama atau ilmu itu mendahului selain agama. Kalau dari manusia itu kan rasa dan akal. Orang yang sabar itu orang yang agama paling dulu muncul, paling dulu maju, paling dulu ke depan, mengalahkan rasa dan akalnya. Ketika datang sesuatu yang membuatnya sedih, ilmu dulu, sedih dulu yang muncul. Sedih dulu, baru berpikir, ini harus bagaimana menurut ilmu? Belum berarti. Kalau orang yang sabar itu ilmu yang lebih dulu, bahkan mengalahkan rasa sedihnya. Nah, orang yang seperti itu, orang yang sabar, orang yang pasti kan kalau orang bersabar, landasan amalnya adalah ilmu. Karena orang sabar itu ilmu, malah ilmu itu mengalahkan rasa, mengalahkan akal. Nah, kalau orang yang seperti ini, amalannya oleh Allah dijanjikan dilipat gandakan tanpa batas. Dilipat gandakannya tanpa batas. Yang pasti di atas apa yang ada di satu hadis kan yang disebut bahwa amal soleh itu akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 orang yang sabar di atas itu. Kalau orang yang sabar, sekali lagi ya, orang yang sabar itu adalah orang yang selalu malah ilmu yang muncul lebih dulu daripada rasa sedihnya, daripada rasa gembiranya, sehingga tidak akan ternaun sebut katanya moal kapalingan, bahasa Sunda mah moal kapalingan. Sedih, iya sedihnya muncul, tapi rasa sedih ini kemunculannya lebih dulu kalah oleh kemunculan ilmu. Apabila mendapatkan hal-hal yang membuatnya sedih, ya sedih pasti kan. Kalau nggak salah saya pernah contohkan kan, Rasulullah SAW itu waktu anaknya meninggal kan menangis. Para sahabat juga melihat Rasulullah menangis. Tapi rasa sedih Rasulullah SAW ini tidak akan melebih dahulu kemunculannya daripada ilmu, karena ilmunya sudah standby gitu kan. Dari dalam diri Rasulullah kan ilmu sudah ada. Mau rasa sedih yang datang, mau rasa gembira, ilmu sudah lebih dulu. Dan benar, ketika rasa sedih itu datang, kemudian yang menjadi landasan dari amalnya apa? Ilmunya. Sedih kalah. Ini penjelasan dari sini nih ya, bahwa kalau di hadis ini barang siapa datang, kalau di sini jaa bi itunya kalau menurut bahasa Arabnya jaa bi man jaa bil hasanati. Ini maknanya jaa bi itu membawa. Barang siapa, berarti ini menunjukkan ini nanti nih. Makna ininya, mana yang barusan ini menunjukkan nanti di akhirat seseorang itu datang kepada Allah membawa, gitulah ya, seseorang itu datang kepada Allah membawa apa di sini? Membawa satu kebaikan, maka oleh Allah akan diberi 10 kali lipat. Seseorang datang kepada Allah membawa amal soleh itu, membawanya bagaimana? Gitu, membawanya itu bagaimana? Karena setiap orang, semua orang kan akan datang menghadap kepada Allah. Namun datang menghadap kepada Allahnya itu membawa amal solehnya. Setiap satu amal soleh yang dibawa, diserahkan, ditunjukkan, anggaplah gitunya, ditunjukkan kepada Allah, ini amal soleh saya, maka oleh Allah akan diberi 10 kali lipat.
Balasan dari Allahnya adalah 10 kali lipat lebih besar tentunya ya dari nilai amal soleh tersebut. Dan setiap orang datang membawa amal solehnya kepada Allah itu berupa catatannya. Ini nih catatan amalnya yang dibawa. Itu yang di surat apa, Al-Insyiqaq. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya, diberikan dari arah kanannya, maka orang ini akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Nah, waktu dihisab itu bawa catatan amalnya. Nah, setiap satu amal soleh, maka Allah memberi balasannya 10 kali lipat dari nilai sesungguhnya amal tersebut. Nah, di hadis lain itu bukan hanya 10, tapi antara 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau untuk orang yang bersabar, Allah berfirman bigoiri hisab. Allah memberi balasannya itu bigoiri hisab, itu sudah nggak ada angkanya lagi lah, nggak semua hitung-hitungan deui. Nah, kemudian yang kedua nih poinnya nih dari hadis ini. Waman jaa bisayyiati jazaohu sayyi'atun misluha au agfirulahu au agfiru. Ini hadis kudusinya Allah yang berfirman nih. Dan barang siapa datang membawa keburukan, satu keburukan, maka balasannya adalah keburukan, yaitu sayyi'atun misluha, keburukan yang senilai. Artinya untuk keburukan, untuk perbuatan dosa tidak ada yang balasannya, tidak ada yang dilipat gandakan. Ya, untuk perbuatan dosa, balasan dari Allahnya tidak ada yang dilipat gandakan. Nah, ini sampai di sini nih sebetulnya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas bahwa manusia itu, bukan manusia sih, orang Islam, katakanlahnya orang Islam itu harus optimis bisa masuk surga. Kita lihat perhitungan yang barusan. Setiap amal soleh, satu amal soleh, pahalanya kan paling kecil, berarti kan balasan dari amal soleh paling sedikit 10 kali lipat. Itu paling sedikitnya 10 kali lipat. Kalau dosa tidak ada yang dilipat gandakan. Nah, ini untuk mempermudahnya kita munculkan angka nih. Apabila seseorang beramal soleh, satu amal soleh misalnya yang nilainya 10, aslinya ini nilai amal soleh ini 10, lalu dilakukan, berapa yang akan dia dapat dari Allah? Kan minimal 100 berarti kan. Amal solehnya bernilai 10. Allah memberi balasannya minimal 10 kali lipat. Artinya kan 10 kali lipat dari nilai ibadah atau amal tersebut. Apalagi kalau dilipat gandakannya sampai 700. Satu kali mengamalkan amal soleh yang nilainya 10, tapi yang dia dapat adalah 7.000. Padahal nilai amalnya hanya 10. Balasan dari Allahnya 700 kali lipat. Artinya kan 700 kali nilai amal tersebut. Sekali beramal 7.000 pahalanya. Padahal amalnya hanya satu kali, nilainya 10 lagi sebetulnya. Tapi kalau dosa, apabila melakukan perbuatan dosa yang nilainya 10, ya sudah dosanya 10, nggak ada dosa yang dilipat gandakan. Nah, ini dengan hitung-hitungan seperti ini kurang optimis bagaimana? Kurang optimis bagaimana seseorang untuk masuk surga? Dengan hitung-hitungan balasan pahala dan dosanya seperti yang barusan. Jangan 700 lah, kegedean.
10 yang minim, yang paling kecil. Apabila melakukan suatu amal soleh yang nilainya 10, dia dapat 100 kan? Karena pahalanya kan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apabila berdosa dengan dosa yang nilainya 10, berapa dosanya? 10, tidak yang dilipat gandakan. Andai seperti ini, satu kali beramal soleh yang nilainya 10, satu kali berbuat dosa yang nilainya 10, ke surga ke neraka nih orang seperti ini. Satu kali berdosa, beramal solehnya, melakukan satu amal soleh yang nilainya 10, melakukan satu perbuatan dosa yang nilainya 10, orang ini masih punya kebaikan 90. Karena kan yang harus dihapusnya 10, sementara dia punya 100. Ya diambillah 10 untuk menghapus dosanya, berarti masih sisa 90. Apalagi kalau dilipat gandakannya sampai 700. Jadi aneh, gitulah. Jadi aneh sebetulnya kalau ada orang yang bukan kafir ya, bukan kafir. Kalau kafir kan sudah pasti masuk neraka dan abadi di neraka, tidak akan pernah keluar dari neraka, tidak akan pernah ke surga sampai kapanpun. Itulah itu orang-orang kafir. Ini orang-orang Islam berarti kalau kita bicara punya amal soleh tapi juga punya dosa. Gitunya, ini orang Islam berarti ini punya amal soleh tapi juga punya dosa. Karena kalau orang kafir tadi tidak punya amal soleh, mereka hanya punya dosa. Nah, yang aneh itu adalah orang Islam masuk neraka. Aneh sebetulnya. Apalagi kalau melihat ayat-ayat Quran, coba ayat-ayat Quran, ada nggak yang Allah menyebutkan atau Allah menyebutkan neraka itu untuk siapa? Ya Allah menyebutkan mengadakan, menyediakan, menyiapkan, nah itu bahasanya ya. Allah mengadakan, menyiapkan neraka itu untuk siapa? Untuk kafirun, musyrikun lah diantaranya. Allah menyebutnya itu neraka itu untuk ada yang di satu ayat itu untuk orang kafir, ada yang untuk musyrik, ada yang untuk fasikun, ada yang untuk mujrimun. Gak ada satupun neraka untuk orang Islam, gak akan ada. Jadi aneh sebetulnya kalau ada orang Islam tapi masuk neraka. Padahal balasan dari Allah untuk amal soleh dan dosa itu kan begitu beda, sangat jauh kan bedanya. Sekali lagi, jadi seperti ini nih, satu kali beramal soleh yang nilainya 10. Lalu satu kali berdosa yang nilainya 10, orang ini masih punya 90. Karena yang harus dihapusnya 10. Jadi aneh kan dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan demikian. Kenapa ada orang Islam yang masuk neraka? Padahal jumlah amal soleh itu pahalanya sudah dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Jadi orang Islam yang ke neraka mah amal soleh 10, dosana 2000, nya atuh hari kitu dilipat gandakan dia mau sanggupen. Ini amal solehnya beramal soleh yang nilainya 10, kan dilipat gandakan 10 kali lipat kan jadi 100, hari dosa 2000. Iya tuh. berarti kan masalahnya. Nah, atuh benih loba-loba teuing dosa teh eta berarti. Padahal punya amal soleh, bahkan dilipat gandakan balasannya. Coba kalau seperti tadi, beramal soleh yang nilainya 10, berdosa juga yang nilainya 10, ini masih banyak ini keuntungannya. Andai dilipat gandakannya 10 kali lipat saja kan 100 berarti. Ini yang harus dihapus 10, ambil 10, sisa 90 untuk ke surga. Dosa sudah bersih, sisa 90 untuk masuk ke surga.
Nah ini yang parah itu kalau orang Islam yang beramal solehnya 10 dosanya 2000, nah mau kehapus atau kalah kumaha. Artinya terlalu sedikit beramal solehnya dan terlalu banyak dosanya. Nah orang Islam pasti masuk neraka yang demikian. Bukan tidak punya amal soleh. Ya bukan tidak punya amal soleh, tapi minim. Sedikit sekali amal solehnya. Ah dah eta mah pasti gitu. Orang yang banyak amal solehnya pasti sedikit dosanya. Orang yang sedikit amal solehnya pasti banyak dosanya. Dari mana bisa menyimpulkan demikian? Selama di dunia ini, kalau beramal solehnya sedikit, jadi kebanyakan dipakai apa? Umurnya, tenaganya. Apabila waktunya, tenaganya, sehatnya, biayanya, hartanya, pikirannya sedikit digunakan untuk beramal soleh, berarti lebih banyak digunakan untuk bukan amal soleh. Dosa gak? Kalau amal solehnya sedikit, pasti dosanya banyak. Karena andai ini kalau kita munculkan angka lagi lah ya, kita munculkan angka lagi nih, dari misalnya amal soleh dari angka 100-nya, dari angka 100 nih, dari 100 ini yang jadi amal solehnya 20, dosana 20, nu mubah berarti 80. Kan terlalu banyak mubah itu jadi dosa. Andai demikiannya, artinya yang jelas-jelas amal soleh 20 misalnya, yang jelas-jelas dosanya 20, berarti kan 80 mubah, berarti kan tidak dosa juga tidak berpahala. Sementara terlalu banyak pada hal-hal yang mubah itu jadi dosa. Makanya bisa disimpulkan kalau yang amal solehnya sedikit, dosa pasti banyak, karena yang mubahnya pun menjadi dosa. Karena yang mubahnya pun menjadi dosa. Mungkin masih ingatnya yang baru kemarin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhat. Yang halal sudah jelas, gak ada yang ragu di dalam Islam ini. Yang halal itu apa? Sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Apa yang ada di antara keduanya itu syubhat. Nah Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berkutat, bergelut di dunia syubhat, jatuhnya ke haram, ke halal. Moal kanu halal, moal pasti ke haram. Nah yang mubah itu demikian. Apabila amal solehnya sedikit, pasti dosanya banyak. Dari mana dosanya banyak? Dari hal-hal yang jelas berdosa dan dari yang mubah. Apabila kondisinya kurang lebihnya ini untuk menunjukkan apa namanya, meskipun bukan untuk hal-hal yang jelas-jelas berdosa, tapi terlalu banyak dalam perkara yang mubah, bukan amal soleh artinya yang dilakukannya jadi dosa. Ya, ilustrasinya kalau kita munculkan angka demikian tadi, amal solehnya 20, dosanya 10 bahkan misalnya. Itu kan dosanya sedikit, nya nu mubah tah nu 80 berarti tah. Amal soleh 20, jelas-jelas dosa 10, mubah 70. Anggar milu ka ditu tanu mubah teh jadi dosa. Tetap kan amal solehnya hanya berapa? Kan gitu, berarti catatannya adalah amal solehnya hanya 20. Mahi wah tah ngahapus. Anggarnya 2/80. Kalau total 100 berarti 20 ini kan banding 20. Amal solehnya 20, yang 80 bukan amal soleh. Tak itulah ulah nyebut dosa teh. Dalam menyebut dosa teh hanya itunya, apabila menyebut dosa itu kesannya hanya yang jelas-jelas perbuatan dosa seperti mencuri, berzina.
Tanu mubah, tanu moal karasa jadi dosa mah. Itu bahayanya, yang mubah itu tidak terasa sebagai dosa. Padahal kalau tidak dipakai amal soleh, nggak ada mau jadi yang lain, jadi dosa berarti. Nah mestinya ini jam jam teh atuh kakar ke biru suhan wae jam teh. Asli jam teh teh. Tuh kakar ge saparapat imah hadis teh panjangkeun nih. Kakar ge seperempatnya nih hadis baru 2 poin, ada beberapa nih, ada 6. Ya baru 2 berarti lahnya. Nah, memang ini penting ya, tentang artinya orang harus tahu hitung-hitungan amal seperti apa. Makanya Umar bin Khattab, hisab diri kamu sendiri. Coba kalau kita tidak tahu hitung-hitungannya bagaimana? Ya, Umar bin Khattab kan memerintahkannya, hasibu anfusakum, hisab diri kamu sendiri. Hitung. Menurut perhitungan kamu bagaimana? Kans, itulah. Kans kamu masuk surga seperti apa? Hitung sendiri. Berarti kan tahu gak cara ngitungnya? Nah ini seperti ini hitung-hitungannya. Optimis sebetulnya. Kan optimis sebetulnya ya. Bukan hanya yang jelas-jelas perbuatan dosa yang harus dihindari. Hindarilah amalan-amalan yang sebetulnya ini mubah. Tapi kan yang mubah itu bukan amal soleh kan. Gitu prinsipnya. Tentu jauhan lain amal soleh. Yang mubah ini amal soleh bukan, jangan dilakukan berarti. Karena yang berbuah pahala itu adalah amal soleh. Dan terlalu banyak pada hal-hal yang mubah ini akan menjadi dosa, seperti syubhat yang akhirnya jatuh kepada yang haram.